Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah di minggu terakhir di bulan Januari. Semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau awali firman Tuhan ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kembali Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu, bahkan Roh Kudus-Mu juga yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan, dan kami serahkan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, memasuki tahun 2021, kita tidak lepas dari tantangan dan pergumulan hidup. Ada kerinduan, ada harapan-harapan yang kita rindukan di tahun yang baru ini. Di tengah-tengah suka duka, pergumulan hidup tantangan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap bertahan. Kita harus terus kuat di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab, di mana tokoh ini tetap bertahan di tengah-tengah tantangan hidup yang dihadapinya. Mari kita buka dari kitab Yosua pasal 5 ayat 13 hingga 15. Dengan judul perikop Panglima Bala Tentara Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan ini berawal dari kitab Yosua 1, di mana Yosua diberi tugas oleh Tuhan untuk menggantikan kepemimpinan Musa. Dan di Yosua pasal pertama, inilah awal Tuhan berbicara kepada Yosua untuk mempersiapkan penyeberangan melalui sungai Yordan. Bahkan kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan mukjizatnya. Tuhan mengeringkan air sungai Yordan, sehingga Yosua bersama umat Israel bisa menyeberangi sungai Yordan untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan di bagian ini, Tuhan tampil kepada Yosua untuk memberikan kepastian serta petunjuk untuk menghadapi peristiwa besar kedua, yaitu penaklukan Kanaan. Setelah umat Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan, umat Israel berkemah di Gilgal, jaraknya kurang lebih 2,5 kilometer dari kota Yeriko. Ketika umat Israel berada di Gilgal, Tuhan memerintahkan Yosua supaya setiap laki-laki disunat, yaitu orang-orang yang lahir di padang gurun, sebagai tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Tugas besar dan tugas baru menanti Yosua. Tuhan meminta Yosua untuk memimpin bangsanya menaklukkan kota Yeriko. Menyadari pentingnya penaklukan kota Yeriko, tidak mungkin bagi orang Israel untuk mundur, melainkan mereka harus maju. Yosua sebagai seorang pemimpin, dia berkeputusan untuk mengintai benteng kota tersebut. Kita lihat di ayat yang ke-13 dikatakan, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Di sini Yosua ketika dikatakan melayangkan pandangnya, Yosua bukan sedang tidak berangan-angan atau berhayal, tetapi sebagai seorang pemimpin Yosua sedang melihat, mempelajari medan musuh. Bahkan di sini Yosua sebagai seorang pemimpin sedang menyelidiki, sedang mengatur strategi bagaimana untuk merebut kota Yeriko. Dikatakan melayangkan pandangnya. Dia melihat, mempelajari medan musuh dan bagaimana cara untuk merebut kota Yeriko.
mungkin juga terlintas saat itu dalam pikiran Yosua. Ketika dia lihat bahwa pintu gerbang menuju kota Yeriko sudah ditutup. Dia lihat juga bagaimana tembok kota Yeriko yang begitu tebal. Mungkin tentaranya juga yang lebih berpengalaman. Mungkin ada di pikiran Yosua, bagaimana saya bisa menaklukkan kota itu. Namun kita lihat di bagian selanjutnya dikatakan, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua yang sedang berpikir, sedang mengatur strategi, menyelidiki situasi kondisi saat itu. Dia melihat ada satu pribadi, yaitu laki-laki yang sedang memegang pedang terhunus di tangannya. Ini membuyarkan segala kegalauannya. Saya bisa bayangkan Yosua begitu kaget. Mungkin juga dia berpikir, ternyata ada yang memperhatikan saya ketika saya sedang menyelidiki, mengatur strategi. Karena itu dia berkata di bagian selanjutnya, Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Yosua bertanya kepada sosok pribadi ini, laki-laki ini, apakah dia kawan atau justru lawan yang akan menyerang bangsa Israel. Tapi kita bisa lihat nanti di ayat selanjutnya bahwa pribadi ini adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Dalam Perjanjian Lama yaitu disebut teofani, di mana Allah sering menyatakan diri kepada manusia, kepada nabi, pada umatnya, yaitu dalam bentuk malaikat atau rupa manusia. Penglihatan yang dilihat oleh Yosua adalah bukan penampakan biasa, tetapi di mana di sini dia melihat kehadiran Allah. Dia melihat ada satu pribadi yang hadir, yang dia perlukan di tengah-tengah kegalauan hatinya, ketakutan dirinya dalam menghadapi orang-orang di Yeriko. Dari sini kita lihat ketika Yosua bertanya, lawankah engkau atau kawankah engkau? Kita lihat jawaban di ayat 14, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Terjadi konfrontasi Tuhan dengan Yosua, di mana Tuhan mengatakan bahwa pribadi yang Yosua lihat bukan manusia biasa, tidak sederajat, tidak sejajar dengan Yosua, tetapi dia adalah pribadi superior. Dia adalah pemimpin umat Israel yang akan memberikan kemenangan bagi umat Israel. Jawaban dari pribadi ini menyadarkan Yosua bahwa ada kehadiran Allah yang akan berperang bersama umatnya yang setia. Allah menyatakan kehadirannya bersama Israel bukan sekedar sebagai sekutu mereka, tetapi Allah menyatakan kehadirannya sebagai pemimpin umat Israel. Dari sini kita belajar, Yosua mungkin di tengah-tengah ketakutannya, kegalauan hatinya, dalam memasuki kota Yeriko, namun Yosua tidak membiarkan pandangannya pada mata jasmaninya, pada situasi yang dihadapi. Namun Yosua mau melihat dengan mata rohani bahwa ada pribadi Allah yang bersama-sama Yosua. Kita lihat respon Yosua. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ketika Yosua sadar bahwa pribadi yang ada di hadapannya adalah Tuhan, respon Yosua sangat tepat. Dia sujud menyembah Tuhan sebagai tanda pengakuannya bahwa pribadi ini adalah Allah yang akan memimpin hidupnya dan bangsa Israel. Dan kita tentu dipastikan kembali bahwa ketika Yosua menyembah, pribadi ini tidak menolak. Kalau memang dia hanya malaikat biasa, seperti di Wahyu 22 ayat 9, tentu akan menolak ketika Yosua menyembah. Tetapi ketika Yosua menyembah, kita lihat bahwa memang pribadi ini sungguh-sungguh Allah. Dari sini kita melihat, kita mempelajari bahwa Tuhan tidak menghendaki Yosua untuk fokus melihat kekuatan musuh yang besar. Tetapi Tuhan mau supaya Yosua percaya bahwa ia disertai Tuhan. Tuhan yang sudah memanggil Yosua. Dan Tuhan mau Yosua melihat ada pribadi Tuhan yang lebih besar dari musuh-musuhnya yang akan berperang menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Pertanyaan buat kita semua. Ketika masalah datang, pergumulan ada dalam hidup kita, kemanakah mata kita tertuju?
kepada besarnya masalah, atau kepada Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang senantiasa menyertai hidup kita. Seperti kitab Ibrani 12 ayat 2 mengajak kita untuk memfokuskan mata kita, mata iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, memandang besarnya masalah akan membuat kita ragu-ragu, takut, bahkan hilang kekuatan kita. Ini pun terjadi dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Ketika ada 2 orang murid yang berjalan menuju Emmaus, dan Yesus menghampiri mereka. Kedua orang murid ini tidak sadar, tidak menyadari, bahkan tidak merasakan kehadiran Yesus yang ada di hadapan mereka. Dikatakan di kitab Lukas ini, ada sesuatu yang menghalangi mereka, menghalangi mata mereka. Yaitu apa? Keraguan, keputusasaan, ketakutan. Sehingga kedua murid ini tidak menyadari ada Yesus yang hadir di tengah-tengah, di hadapan mereka. Jemaat Tuhan, ini pun yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika ada pergumulan, ada tantangan hidup. Ketika kita tidak memfokuskan diri kita kepada Tuhan, ketakutan akan menghimpit hidup kita. Tetapi ketika kita memandang kehadiran Yesus, kekuatan, keyakinan untuk menang akan kita peroleh. Jemaat Tuhan, hari ini kita belajar supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah tantangan hidup. Mari miliki mata iman, mata yang tertuju kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Pengalaman Yosua mengajar kita bahwa kita tidak sendiri. Seperti Tuhan bersama Yosua dan umatnya, Tuhan juga bersama kita tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini. Ingat, ada Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita, menghibur kita, melindungi kita. Ada kekuatan Allah yang tidak terlihat secara mata jasmani. Namun dengan mata iman kita bisa melihat dan merasakan ada kuasa Allah, kekuatan Allah yang senantiasa menyertai kita. Mari jemaat Tuhan ingat, seperti Yosua yang bisa bertahan tengah-tengah tantangan hidup, kita pun mampu bertahan tengah tantangan hidup, yaitu pertama, miliki mata iman, mata rohani kita, dengan penuh keyakinan bahwa ada Allah yang bersama kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah tantangan hidup? Yaitu memiliki tekad untuk maju melangkah dengan penuh ketaatan, mengerjakan bagian kita sebagai orang percaya. Di ayat 14 terakhir dikatakan, ketika Yosua sadar itu adalah pribadi Tuhan, dia katakan, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Yosua bertanya kepada Tuhan. Dan Yosua mau belajar taat kepada firman Tuhan. Ini kita ingat seperti panggilan Tuhan kepada Musa dalam semak duri yang menyala. Ini pun terjadi dalam diri Yosua. Tuhan memanggil dia, meneguhkan Yosua dan memberikan tugas untuk menaklukkan kota Kanaan. Dan Yosua tunduk pada otoritas Allah. Kita lihat kehadiran Allah membuat Yosua mau belajar taat, mau maju terus di tengah-tengah tantangan hidupnya. Dari sini kita lihat, nanti di pasal ke-6 jemaat bisa baca bagaimana di ayat yang kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta raja-raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan memberikan jaminan kemenangan kepada Yosua dan kepada umat Israel. Dan kita lihat di bagian selanjutnya, di ayat ketiga dan seterusnya, Tuhan memberikan strategi yang kalau kita baca aneh. Strategi perang yang aneh, mungkin lucu, tapi inilah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kemenangannya. Tuhan menyuruh umat Israel mengelilingi
kota Yeriko, tembok Yeriko selama 7 hari. Hari pertama 1 kali, dan hari ke-7 7 kali. Dan ketika sangkakala ditiup, baru umat bersorak-sorai. Dan kita lihat di ayat ke-20, ketika umat bersorak-sorai, Tuhan nyatakan kemenangannya dan pertolongannya, di mana runtuhlah tembok Yeriko yang besar, kokoh dan tebal. Kita lihat ketaatan dari Yosua untuk terus maju, ketaatan umat Israel menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Dari sini kita lihat bahwa berkat dan kemenangan itu harus direbut. Dan kita lihat bahwa Allah tidak mengambil alih tugas Yosua. Allah tidak mengambil alih tanggung jawab Yosua, tetapi Allah mau Yosua tetap melakukan tugas tanggung jawabnya, mengerjakan bagiannya. Namun, ketika Yosua melakukan tugas tanggung jawabnya, ada Allah yang senantiasa menyertai dan bersama-sama Yosua dan umatnya. Jemaat Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dalam hidupmu? Pergumulan apa yang engkau hadapi? Mungkin pergumulan keluarga, pemulihan antara hubungan suami istri, orang tua dan anak. Mungkin kesehatan, mungkin dalam ekonomi, bagi yang studi, yang bekerja, mungkin juga dalam pelayanan. Ada tantangan demi tantangan. Dari sini kita belajar, Yosua bisa bertahan di tengah-tengah tantangan hidup. Karena dia mau belajar tunduk, mau belajar taat kepada Tuhan. Dia terus melangkah maju dan kemenangan Tuhan nyatakan. Jemaat Tuhan, dari sini kita belajar. Kemenangan terletak pada ketundukan kita pada Sang Pemimpin Agung. Kemenangan terletak pada ketaatan pada firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, 2 hal ini yang meneguhkan iman kita, bahwa kalau kita mau bertahan di tengah-tengah tantangan hidup ini, 2 hal ini harus kita lakukan. Yang pertama, miliki mata iman, mata rohani, di mana kita mau fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Kita mau lihat, mau percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama kita, beserta kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Yang kedua, supaya kita tetap bertahan tengah-tengah tantangan hidup, kita melangkah maju dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketundukan pada otoritas firman Tuhan. Dan saya percaya sebagai hamba Tuhan, kemenangan, pemulihan, kelepasan akan kita alami. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa Allah menyertaimu? Dalam Matius 28, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Mampukah kita melihat dengan mata rohani kita bahwa Allah hadir di tengah-tengah pergumulan kita? Jemaat Tuhan, apakah kita mau taat? Kita mau tunduk pada firman Tuhan untuk mengerjakan bagian kita di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, sehingga pemulihan, kemenangan sungguh kita peroleh dari Tuhan. Ingat jemaat Tuhan, ketundukan dan ketaatan kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita bertahan di tengah-tengah tantangan hidup di dunia ini. Saya percaya, ketaatan kita tidak akan pernah sia-sia. Mari jemaat Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah Allah yang menguasai kehidupan kita, sehingga pikiran kita, tindakan kita setut pada firman Tuhan. Tidak berdasarkan situasi, kondisi yang kita alami hari-hari ini. Tetap kuat jemaat Tuhan, tetap teguh dalam Tuhan, bertahan tengah tantangan hidup. Dan percaya, ada pertolongan Tuhan yang kita alami hari demi hari. Puji Tuhan, mari kita berdoa jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Kami diteguhkan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Seperti Engkau Tuhan menyertai Yosua, dan Yosua mau memandang, mau percaya kepada pribadi Allah yang senantiasa bersamanya dan bersama umat Israel. Bahkan Yosua mau terus melangkah maju Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi. Dan akhirnya dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, aku berdoa sebagai hamba Allah. Biarlah jemaat Tuhan terus kuat dalam Tuhan. Supaya jemaat Tuhan terus memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Dan jemaat-Mu Tuhan
terus melangkah maju dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketundukan akan firman Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, biar pemulihan demi pemulihan, kemenangan demi kemenangan dialami oleh jemaat-Mu di Genesaret, bahkan seluruh umat Tuhan yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih diberkati pelayanan Genesaret Tuhan, Bapak Ibu Gembala, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, supaya kamu terus setia kepada Tuhan, bahkan jemaat-Mu juga Tuhan, terus setia dan taat kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami bersyukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.